Ya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengambil langkah tegas dengan menutup pedagang atau toko yang menjual baju impor bekas di platform e-commerce. Dan langkah ini guna mengurangi aktivitas thrifting dan selamatkan pelaku UMKM domestik. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup pedagang atau toko yang menjual baju impor bekas di platform e-commerce atau loka pasar. Langkah tersebut juga menyasar para pemasang iklan terhadap barang-barang thrifting demi menyelamatkan pelaku UMKM dalam negeri terutama di bidang tekstil dan garmen. Selain itu, Menteri UMKM juga melakukan monitoring dan verifikasi secara ketat terhadap penjual produk pakaian bekas impor di platform e-commerce. Nantinya para pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk dalam negeri dengan tetap memberikan ruang berjualan di e-commerce. Barang-barang baju bekas. Plus yang kedua ada lagi, jadi ini bukan hanya sekedar barang-barang baju bekas, yaitu barang-barang baju-baju yang baru yang masuk dari Cina. Dua hal ini menghantam produsen-produsen UMKM kita. Nah, kemarin kita sudah lakukan penindakan di hulunya, untuk kita tutup untuk baju bekas. Terkait barang-barang impor yang lain, memang itu butuh proses. Maman menambahkan dengan dipersempitnya ruang gerak pedagang thrifting di platform e-commerce, maka diharapkan akan meningkatkan sektor perdagangan produk UMKM di dalam negeri, sehingga para pelaku UMKM dapat terus tumbuh, baik dari segi kreativitas produk maupun kualitas produk. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah tutup celah bisnis thrifting di platform digital. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia. Kemudian ada Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Budi, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Budi, Mbak Diah, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Semoga Mas dan tim dalam keadaan baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau dengan informasi yang tadi sudah disampaikan. Ini thrifting ya, memang ya beberapa waktu terakhir ini terus ya mengemuka begitu di ruang publik. Apa yang bisa kita cermati dari Selios begitu? Karena yang akan ditutup lagi-lagi penjualan melalui platform digital begitu nih Mbak Dia. Baik Mas, sejauh ini saya setuju dengan langkah Pak Purbaya karena ini adalah bentuk penyelamatan industri tekstil di Indonesia yang tahun 2023-2024 ini sempat jatuh terpuruk dan adanya PHK massal. Kalau kita bisa lihat bahwa pakaian impor bekas ini kembali meningkat pada bulan Januari hingga Juli 2025 yang mencapai lebih dari 17% dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Padahal sudah dilarang adanya impor dari pakaian bekas ke Indonesia itu sendiri. Walaupun kita tidak bisa dipungkiri bahwa sektor tekstil dalam negeri ini HPP-nya cukup tinggi dibandingkan harga dari barang bekas impor Indonesia sendiri. Tapi kembali lagi, pemerintah harus memiliki strategi yang jelas dan juga bagaimana langkah implementasi khususnya untuk menyelamatkan para UMKM yang ada di e-commerce itu sendiri, Mas, yang sampai saat ini belum terlihat langkah jelasnya seperti apa. Baik, ya, berarti memang ini menjadi suatu langkah yang sudah tepat ya, sesuai harapan banyak pihak. Nah, dari sisi pelaku e-commerce-nya sendiri, Asosiasi E-commerce Indonesia, bagaimana Pak Budi Anda melihat kebijakan pemerintah? Tadi Pak Maman juga sudah secara tegas begitu, memang akan menutup celah-celah begitu untuk masuknya lagi penjualan barang-barang pakaian bekas, terutama begitu yang dari luar negeri. Ya, sebenarnya kalau kita sudah comply ya, seperti di Permendak 40 tahun 2022. Okay. Dari tahun 2022 itu kita sudah koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM waktu itu ya, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai. Nah, yang kita kejar saat ini waktu itu adalah yang mengiklankan menjual dalam partai besar atau dalam karung bal gitu ya. Bal ya. Nah, karena itu sudah jelas barang impor. Itu kita take down secara mandiri. Nah, sekarang ini juga sudah berkurang. Tapi jangan dipungkiri, pakaian bekas itu masih menarik. Bekas dari pelilaf yang dipakai oleh
orang sebelumnya, lalu pakaian bekas dalam negeri. Nah, itu bukan barang yang dilarang. Jadi kita mesti memilah-milah mana yang dilarang dan tidak. Ini sebenarnya unsur utamanya ada di hulu ya. Gimana barang itu bisa masuk ke sini. Kalau sudah sampai di Indonesia, sudah sampai di sini, dijual di marketplace ya susah juga gitu kita menemukannya. Kecuali dia dalam partai besar. Oke, dalam artian Pak Budi, apakah memang di e-commerce sendiri sudah tidak ada lagi produk-produk thrifting begitu yang dipasarkan di sana atau bagaimana nih? Produk thrifting tuh begini Mas, thrifting itu masih boleh. Oke. Tapi yang dalam negeri atau yang perilaku individual atau sebagian kecil, yang nggak boleh itu impor baru baju bekas. Ada peraturannya tuh, Permendak 40 tahun 2022. Nah, di situ sudah jelas. Impor dalam skala besar, dalam karung yang seperti di Balpres lah istilahnya ya. Itu nggak boleh gitu. Oke. Tapi kalau dia masuknya satu-satu atau dia dijual di Indonesia, terlepas dari bajunya impor atau baju lokal, itu nggak ada masalah. Oke, tapi pemilahan aturan jenisnya sendiri sudah jelas saat ini ya Pak Budi berarti? Pemilahannya sudah jelas. Kalau yang impor secara besar-besaran sudah pasti nggak boleh di marketplace. Oke. Nah ini lantas seberapa besar potensi kerugian ekonomi nih Mbak Diah? Mungkin kalau kita lihat maraknya barang impor pakaian bekas begitu, terutama ya untuk industri tekstil, garment begitu di dalam negeri. Kalau tadi disampaikan Pak Budi ini yang skala besar begitu, yang bal-balan begitu, balpres lah istilahnya begitu ya. Betul Mas, saya setuju dengan Pak Budi bahwa yang dilarang di Permendak 40 tahun 2022 itu adalah impor pakaian bahan bekas yang bal-balan. Nah, kita lihat tahun 2023 ini, impor bekas ini pada saat diimplementasikan langsung anjlok nilainya. Tetapi 2024, nilai ini sampai 1,5 juta US dollar. Ini adalah salah satu kerugian bagi negara. Pada tahun 2025 berjalan ini, angkanya lebih dari 1,5 juta US dollar atau bisa dikatakan naik lebih dari 70% itu sendiri. Dan Selyos ini memperkirakan kerugian negara aktivitas thrifting ini mencapai 4,2 miliar per tahunnya. Ini adalah ya angka yang cukup besar dan juga menekan sektor tekstil itu sendiri di Indonesia. Dan kalau dilihat, Selyos ini memprediksikan bahwa satu potong pakaian dari Taipei maupun Tiongkok ini hanya berkisaran 1.700 sampai 2.000 per potong. Dibandingkan dengan pakaian jadi atau pakaian yang sudah didistribusikan secara domestik, yang produk lokal ini jauh sekali harganya, dan itulah kerugian yang sudah ditaksir sejauh ini. Wow, cukup besar ya, 4,25 miliar dolar Amerika per tahun begitu ya Mbak Diah? Maaf Mas, 1,5 juta itu yang hitungan berjalannya, tetapi kami memperkirakan kerugiannya itu 4,2 miliar rupiah per tahunnya. Iya, wow, itu besar sekali ya kalau memang potensinya bisa mencapai sebesar itu. Lantas strateginya seperti apa, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Budi dan juga Mbak Diah. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih nilai importasi dari pakaian bekas ke Indonesia. Data dari BPS kita akan cermati rentang 2021, 2022 sampai dengan periode Januari-Agustus tahun 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia fluktuasi nilainya begitu di tahun 2024 memang mencatatkan sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat importasi pakaian bekas. Sementara Januari-Agustus 2025 ini rentangnya belum sampai dengan akhir tahun. Kita lihat sudah ada kenaikan 1,55 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk nilai importasi pakaian bekas. Nah, lantas bagaimana dengan volumenya sendiri? Nah, ini dia volumenya juga rentang yang sama tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Memang kita lihat paling tinggi dalam 2 tahun terakhir, dalam artian 2024 dan 2025 ini. Tahun lalu mencapai 3.865,4 ton volume impor pakaian bekas. Sementara Januari-Agustus 2025 ini mungkin dengan juga semakin ketatnya begitu ya, beragam razia juga sudah dilakukan sehingga turun cukup jauh begitu menjadi 1.242,8 ton periode Januari-Agustus 2025.
Itu dia untuk volumenya. Lantas bagaimana dengan jumlah pengguna platform e-commerce sendiri? Seberapa besar sih yang bisa kita grab ataupun bisa disasar oleh para penjual memang barang-barang produk impor yang dilarang tadi, begitu untuk pakaian bekas. 2020 sampai dengan 2024 kita lihat trennya naik terus, begitu terakhir 2024 mencapai 65,65 juta pengguna untuk platform e-commerce di Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan nilai transaksi e-commerce-nya sendiri? Nah, ini dia seperti yang bisa kita saksikan kembali, begitu bagaimana tahun 2020 mencapai 266,3 triliun rupiah dan trennya naik sampai dengan 2022 476,3 triliun, 2023 ada penurunan menjadi 453,75 triliun, tapi di tahun 2024 lalu naik lagi menjadi 487,01 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini tentunya bersama dengan Pak Budi Primawan, kemudian juga ada Mbak Dia Ayu Febriari. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, memang dari sisi nilainya ini cukup besar. Kemudian kerugian yang diproyeksikan oleh Silius juga sangat besar juga nih Mbak Dia. Lantas bagaimana langkah-langkah yang mungkin perlu kita mitigasikan lebih jauh begitu Mbak Dia? Baik Mas, ini kan masalahnya ada di hulu ya Mas. Ya. Kita nggak mau kalau misalnya ada di hilir tiba-tiba nanti adanya penindakan di lapangan, adanya razia yang akan merugikan masyarakat pelaku UMKM secara langsung. Ya. Ini memang harus ditindak tegas Mas. Saat ini kan Pak Prabowo sudah sebelumnya sudah meresmikan adanya Satgas barang impor ya Mas. Jikalau mereka bekerja secara baik dan benar untuk mengikuti prosedur, pasti ini akan ketemu entah itu ada bea cukai yang bermain ataupun pelabuhan. Ini kan dari hulunya harus ditutup terlebih dahulu. Baru nanti pemerintah memberikan adanya insentif, kebijakan untuk transisi. Bagaimana agar pelaku UMKM ini tidak mati atau bisa diarahkan untuk pemberian ada connecting pasar dan juga bekerja sama dengan mitra BUMN seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ditemukan nih Mas masalah hulunya di mana. Pasti ada pemain-pemain yang besar di belakangnya yang merugikan negara dan juga belum terlihat kebijakan transisi seperti apa yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah. Ini kan juga membuat masyarakat was-was, khawatir dan juga bingung kalau mata pencahariannya hilang. Belum sampai ke dalam simpul permasalahannya begitu Mbak Dia? Untuk yang menjadi thrifting masih marak begitu? Betul, karena walau kita bisa Mas, HS code di BPS tentang barang impor aja ini masih ada. Padahal HS code 6309 ini adalah barang impor, barang bekas itu sendiri. Kalau misalnya itu legal, harusnya BPS ini nggak punya HS code lagi, udah dihapus kayak gitu. Tapi kenapa masih tercatat seperti itu? Ini harus ada konsistensi regulasi antar instansi seperti itu. Konsistensi regulasi dan juga jangan sempat berhentilah kalau bisa terus menerus ya. Baik Pak Budi, nah ini dia bicara mengenai adanya importasi ini, seberapa besar sih kalau lihat kontribusinya terhadap total volume perdagangan e-commerce di Indonesia? Apakah memang memang produk inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat pengguna e-commerce sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat bukan produk itu ya, banyak produk lain yang diminati, kosmetik, life care, segala macam. Pakaian bekas ini kita nggak punya angkanya, tapi kita lihat bukan sebagai pusat dari minat beli orang Indonesia. Buktinya pada waktu 2022 itu kita crackdown dan yang pakai karung yang besar-besar itu ya tetap sama juga gitu Mas. Jadi kalau kita lihat pakaian memang menjadi berpengaruh besar pada volume e-commerce. Tapi pakaiannya banyak yang produk lokal, banyak juga yang produk para impor yang impor secara resmi tapi tidak melalui butik gitu. Banyak pas gitu yang seperti itu yang banyak gitu. Baik, tapi ada tidak sih mekanisme khusus begitu dari mungkin asosiasi e-commerce begitu melihat bahwa memang ini sekaligus memastikan ya Pak Budi bahwa tidak ada lagi nih mungkin kios-kios ataupun lapak-lapak yang ada di e-commerce ini yang menjual produk ya tadi bahan yang memang dilarang begitu, dalam artian pakaian bekas yang datangnya bal-balan atau seperti apa, karena kan pada saat dijual kan mungkin tidak dalam bentuk bal lagi begitu, misalnya sudah satuan Pak Budi. Betul.
Tapi perlu diingat Mas, e-commerce ini hanya salah satu hilirnya. Tapi yang offline juga banyak Mas. Ya. Kita ke pasar-pasar pakaian itu jual pakaian baru dan mungkin masih ada ya, walaupun saya juga nggak pernah lihat. Nah, tapi gitu. Yang di e-commerce sendiri kita sudah komit dari IDEA. Semua e-commerce yang menjadi anggota IDEA akan mendukung dan menegakkan peraturan yang berlaku gitu. Baik. Jadi selama itu belum menjadi ketahuan dari mana ya kita susah Mas. Sekarang ini ada toko-tokonya yang menjual pakaian satu-satu. Nah kita nggak tahu itu bisa jadi diimpor, bisa jadi beli di sini, bisa jadi bajunya sendiri dari orang itu. Nah, kalau kayak gitu kita susah Mas. Gitu. Ya, itu tantangan tersendiri lagi begitu ya Pak Budi ya, untuk memastikan produk-produk yang dipasarkan di e-commerce sendiri apakah benar-benar dari produk yang ya dalam artian legal begitu ya, yang memang tidak dilarang oleh pemerintah. Nah kalau kita bicara mengenai kondisi kebijakan inilah Pak Budi, apakah nanti ini kan kalau kita lihat secara keseluruhan begitu, akankah berdampak akhirnya terhadap penurunan omset meskipun memang tadi ada beberapa produk yang sebenarnya boleh karena pemilihan atau pemisahannya yang Pak Budi sampaikan sudah jelas. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda lagi sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA, dan juga Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Ya ini dia. Lantas sejauh mana kalau kita bicara mengenai, karena ini dampaknya sudah cukup luas dan pemberitaannya juga cukup masif begitu ya Pak Budi. Apakah ini ada sedikit yang mungkinlah tekanan terhadap produk ataupun penjualan lah barang-barang pakaian ataupun fashion lainnya begitu di e-commerce sendiri? Sebenarnya kalau yang ini karena sudah ada peraturannya, kita sudah infokan ke seller-seller yang berjualan di marketplace bahwa hal ini dilarang, jadi tidak boleh dijual lagi. Jadi sebenarnya dampak ke penjualnya boleh bilang sedikit sekali gitu. Kalau mereka sudah tahu tidak boleh menjual, nah kalau ada yang nakal gitu tetap menjual itu pasti langsung di take down oleh kita. Ini pengawasan ada 3 ya. Nah itu dia. Apa saja? Pengawasan kita akan melakukan sendiri dengan meneliti. Tapi perlu diketahui kalau ini susah sekali karena orang kita paling setiap marketplace itu ada 2 atau 3 atau 5 orang lah. Sedangkan yang diawasi sekitar berapa? 1 jutaan lah, transaksi setiap harinya. Nah, ya, yang kedua adalah melalui konsumen. Itu kalau belanja di marketplace, Bapak lihat di atas itu ada pengaduan. Nah, dari situ bisa diadukan langsung kepada kita. Dan yang ketiga adalah dengan pengawasan melalui regulator dari Kemendak, dari UKM misalnya. Kalau mereka menemukan barang yang ilegal, yang bal-balan itu dilaporkan kepada kami, langsung kami akan take down gitu. Oke, itu dia mekanismenya ada 3, secara mandiri dari dia sendiri, kemudian dari teman-teman e-commerce begitu ya. Tapi memang tantangannya itu sendiri karena banyak sekali yang harus diawasi. Kemudian dari sisi konsumennya sendiri pun diharapkan ada partisipasinya ya, berarti ya Pak Budi ya, dan juga pengawasan dari sisi regulator. Nah Mbak Diah, lantas bagaimana Anda melihat langkah-langkah apa yang mungkin perlu kita kuatkan lagi begitu? Kolaborasi kalau dari pemerintah tadi sudah ada leadingnya, lokomotifnya sudah ada nih. Bagaimana nih nanti kanan kirinya bisa paralel atau bagaimana nih Mbak? Ya Mas, saya setuju dengan Pak Budi. Selain adanya kolaborasi, kita juga harus tahu bahwa tren thrifting di kalangan anak muda seperti saya ini juga sangat masif ya Mas. Terutama pre-love yang mungkin itu dari artis seperti itu kan juga perlu dilihat lagi kan ya Mas ya. Jadi pemerintah ini harus tegas dan bisa melihat loophole-nya. Apakah ada permainan di mafia bea cukai ataupun di pelabuhan? Kenapa masih bisa lolos? Kenapa Satgas impor ilegal ini masih kecolongan istilahnya kayak gitu. Ini kan pasti ada permainan di belakangnya yang mungkin
jauh lebih besar ataupun menjadi permainan yang sudah lama seperti itu. Tapi kan sekali lagi negara tidak boleh kalah untuk melindungi masyarakatnya, terutama pelaku UMKM. Karena sekali lagi kalau misalnya perekonomian berhenti dan mereka kehilangan pekerjaan, ini kan daya beli masyarakat akan semakin turun. Ya. Kita makin jauh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, seperti itu. Jadi selain adanya kolaborasi seperti itu, jadi kayak Pak Prabowo, Pak Purbaya juga ini harus lebih tegas untuk menetapkan sanksi yang ada. Karena ini sudah masuk ranah perdata, karena sudah ada larangannya, sudah ada permendaknya, tetapi kok bisa kecolongan juga seperti itu. Oke, lantas Pidana. adakah mungkin kebijakan yang win-win solution menyeimbangkan lah antara regulasi ketat impor tadi untuk barang pakaian bekas tadi yang ilegal begitu yang memang sudah dilarang, tapi memenuhi juga akan kebutuhan barang-barang atau produk lah pakaian khususnya kalau kita bicara begitu saat ini yang terjangkau di masyarakat begitu Mbak Dia. Betul Mas, seharusnya tidak hanya sikap protektif untuk melindungi industri kecil, tapi juga bagaimana pemerintah ini memiliki strategi transisi yang adil bagi pelaku usaha dan masyarakat. Oke. Contoh, diberikan program kompensasi maupun pendampingan usaha, misal skema bantuan untuk para pelaku UMKM yang transisi yang misal sudah tidak ada lagi impor barang bekas, mereka yang ada di pasar Senen, pasar baru itu harus bekerja seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya itu mematikan rezeki mereka, pemerintah juga harus langsung turun tangan memberikan misalnya kredit murah bagi masyarakat terdampak seperti itu. Karena kan trickle down efeknya ini bukan hanya ke pelaku UMKM, tetapi juga bagaimana para masyarakat ini masih bisa mengakses barang-barang murah. Misal juga menggait anak muda di berbagai kota untuk menghidupkan sirkular ekonomi dari barang-barang pre-love. Kita bisa kumpulin barang-barang pre-love dari masyarakat Indonesia secara domestik dijual ke para pelaku pedagang di berbagai pasar. Ini kan juga akan satu mengurangi limbah, menghidupkan kembali sirkular ekonomi yang ada, juga masih memberikan akses untuk pakaian dan produk yang murah dan mudah bagi masyarakat itu sendiri, Mas. Oke, nah lantas kalau memang tadi sempat juga ya Pak Budi itu mengkhawatirkan kalau memang ada shifting lah ya dari karena mungkin di e-commerce sudah cukup ketat pengawasannya begitu kemudian ya barang-barang ilegal tadi akhirnya dijual secara offline juga nih meskipun kita juga ya itu banyak banget juga yang perlu diawasi begitu Mbak Dia gimana potensinya nih melihatnya seperti apa? Betul Mas, karena pemerintah itu kan nggak cuma mengurusi satu keadaan rumah aja, satu partikel indikator rumah aja ya Mas, ya, karena banyak banget. Tapi kembali lagi kalau misalnya dari transisi kebijakan yang udah diberikan oleh pemerintah tadi skema bantuan, adanya kompensasi dan juga pelatihan atau pendampingan, kalau mereka melihat ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan atau sama keuntungannya dengan menjual barang-barang thrifting, mereka juga akan lebih memilih yang lebih aman kan Mas. Menjual misalnya barang pre-love domestik ataupun pemerintah memberikan ide bisnis lainnya. Memang ini bukan suatu proses yang bisa terjadi 1 atau 2 malam. Seperti itu. Oleh karena itu pemerintah harus konsisten dan juga harus ada implementasi bukti nyatanya. Jangan cuma menindak saja, tapi tidak ada exit strateginya yang untuk menguntungkan para pelaku UMKM dan masyarakat. Itu. Baik, nah kalau dari e-commerce-nya sendiri, Dia melihat bagaimana? Adakah ya lagi-lagi kalau kita bicara mengenai komunikasi, begitu bagaimana koordinasi antar ya e-commerce sendiri begitu untuk melakukan pendampingan pada saat transisi itu kan sudah tidak boleh. Kemudian bagaimana yang harus mereka lakukan lah misalnya begitu? Ya, kalau dari e-commerce sendiri sebenarnya sangat banyak ya produk-produk yang laku dijual di sini dan apa namanya itu ada dalam beberapa kategori ya. Kalau di fashion aja ada berapa jenis. Nah, jadi kami selalu memberitahukan kepada seller kami, Pak barang ini dilarang, yang bisa itu barang-barang ini pasti akan ada. Nah, yang menjual barang terlarang itu ada 2 jenis. Yang satu orang nggak tahu kalau produknya dilarang, maka biasanya dia akan mencari produk lain. Nah, yang kedua adalah yang bandel nih, tahu produk dilarang tapi dijual juga. Nah, biasanya yang ini yang suka umpet-umpet kata-katanya dirubah atau nah ini yang problematik di kita. Kita akan selalu mencari mereka yang berbuat nakal itu. Nah, jadi istilahnya kalau masalah
beralih atau pivoting dari penjualan itu di e-commerce mudah banget. Malah dianjurkan orang berdagang banyak hal yang bisa dibeli oleh konsumen karena gampang, tinggal ganti-ganti aja pas di etalasenya, nggak usah berubah fisik, nggak usah nambah space gitu. Ya, tapi dari Jadi pengamatan ya Pak Budi, kalau dari pengamatan IDEA sendiri, preferensi masyarakat pengguna e-commerce begitu itu lebih senang memang yang pakaian impor kah tadi begitu atau produk lokal, atau dari sisi kebutuhannya itu lebih kemana arahnya begitu Pak Budi? Ya, sebenarnya sih yang penting murah ya. Ya, banyak sekali. Sebenarnya segmen di e-commerce itu banyak. Dari yang kelas bawah sampai yang kelas atas. Yang dibelinya pun sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, tapi yang kelas menengah bawah itu rata-rata yang penting murah, yang penting banyak promonya, itu aja yang menjadi sasarannya gitu. Oke, itu dia, tergantung segmentasinya, tapi semuanya memiliki pasarnya masing-masing lah ya, begitu ya Pak Budi untuk produk-produk fashion tadi. Baik, Pak Budi, kemudian Mbak Dia, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Budi, Mbak Dia, terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Pak Budi. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang peningkatan kewajiban penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri lebih tinggi dari yang berlaku saat ini 25%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan peningkatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga tingkat pasokan kebutuhan batu bara di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah membuka peluang pengurangan kuota ekspor batubara dengan menaikkan persentase domestic market obligation lebih tinggi dari yang berlaku saat ini, yakni 25%. Yang berikut menyangkut dengan DMO, 25% batubara. Undang-undang yang baru ini dia penuhi DMO-nya dulu baru ekspor. Abu leke juga sebagian ini. Ya, aku tahu nih. Ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu. Dirjen jangan main-main. Jadi Pak Ramsos bicara itu ada benarnya itu. Tapi tidak semua juga benar. Karena PTBA itu nggak ekspor kemarin karena harga juga lagi jatuh. Kemudian dia dorong ke PLN dan ada aturan memang di HBA yang harus dia jual dengan harga HBA. Tapi udah kita clearkan, nggak ada masalah. Saya setuju. DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKB, DMO-nya mungkin bukan 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya. Saat ini pemerintah menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation sebesar 25% dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan. Aturan tersebut berlaku kepada pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi batubara, izin usaha pertambangan khusus operasi batubara, serta perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tahap operasi produksi. Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan domestic price obligation khusus bagi PT PLN Persero dengan memasok batubara untuk pembangkit senilai $70 Amerika per ton. Adapun aturan terbaru soal DMO batubara tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jatah batu bara domestik ditambah ketahanan energi nasional kian stabil. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020 sampai dengan 2025. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Satya, apa kabar Bapak? Ya, baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ada rencana memang pemerintah ya untuk menaikkan lagi pasokan batu bara domestik atau DMO ini tidak 25% lagi meskipun ini baru rencana. Tapi kalau kita review dengan penerapan DMO 25% selama ini dari pandangan Anda bagaimana Pak Satya? Apakah memang akhirnya bisa memenuhi juga nih untuk kebutuhan energi di dalam negeri? Ya, saya ingin mengulas dari peraturan yang lebih makro dulu ya.
Karena di dalam energi sektor, ini mengulang karena periodisasi saya di DEN kan sudah berakhir. Jadi kita tinggal nunggu fit proper test DPR nih Mas. Baik. Nah, saya melihat bahwa kita memenuhi ketentuan yang ada di dalam strategi transisi energi kita. Ya, di situ ada Permen nomor 10 tahun 2025. Itu disebutkan di situ bahwa ya kita bertransisi energi dengan menjaga satu stabilitas daripada kebutuhan listrik dan juga affordability daripada masyarakat. Nah, jadi di dalam strategi kita bertransisi itu kita mengatakan bahwa kita boleh menambah batu bara, ya kira-kira begitu ya. Oke. Namun demikian itu diperuntukkan untuk supaya tidak timbul krisis, ya, dan juga terjangkau daya beli daripada masyarakat. Nah, di dalam Permen 10 tahun 2025 itulah sebetulnya yang menjembatani RUPTL, ya, sebelumnya RUPTL sudah dikeluarkan dan juga ada RPJPMN dan lebih tinggi lagi adalah Rencana Umum Energi Nasional. Kalau kita cocokkan memang ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Jadi kalau kita di RUEN kita belum direvisi, jadi kita punya CAN baru. RUEN-nya nanti tentunya di dalam DEN periode tahun depan itu akan direvisi karena itu sudah tidak bagus, tetapi yang berlaku sekarang ini memang ada batasan. Jadi pada tahun 2025 itu sebetulnya maksimum produksi kita itu cuma 400 juta ton. Tapi kenyataannya hari ini sudah mencapai hampir 800 juta ton. Nah, kalau kita melihat RPJPMN, ya, yang RPJPMN itu sudah direvisi, jadi kebutuhan daripada tahun 2025 ini lebih tinggi daripada apa yang ada di dalam RUEN. Mereka sama-sama produk Perpres nih, ya. Jadi sama-sama peraturan presiden. Nah, maka kenapa RUEN itu menjadi sesuatu yang nantinya perlu direvisi pada keanggotaan Dewan Energi Nasional yang baru nanti. Nah, yang kedua, kalau kita melihat daripada kita bertransisi, kita tetap berkomitmen untuk net zero pada tahun 2060. Lantas sekarang ada satu pembicaraan begitu ya, kira-kira bahwa peningkatan daripada domestic market obligation itu diperlukan untuk kebutuhan domestik. Ya, keterpenuhan daripada batu bara khususnya untuk kelistrikan. Jadi menurut saya kita menyambut baik karena itu tujuannya adalah satu ya. Mereka PLTU itu mempunyai power purchase agreement, ya, kontrak yang jangka panjang gitu untuk menyediakan listrik kepada PLN. Mereka berkontrak dengan PLN dan juga ada yang dimiliki langsung PLTU-nya atau dioperasikan oleh PLN. Nah, kalau kita melihat dalam skema seperti itu, tentunya kenaikan daripada batu bara dimaksudkan untuk menjaga security energi kita. Ya, keterjaminan daripada energi kita di domestik. Jadi menurut saya acuan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM di dalam rapat kerja dengan Komisi 12 tetap tidak keluar daripada Permen 10 tahun 2025 tersebut. Baik, berarti memang sudah tepat. Tapi kalau kita lihat dengan kebutuhan di dalam negeri saat ini memang cukup besarkah untuk energi, kemudian sehingga DMO kita harus tambah. Lantas bagaimana dengan pangsa pasar ekspor batubara Indonesia juga begitu? Ya. Kan kebijakannya sudah jelas tadi kan ada cuplikannya bahwa pemenuhan kebutuhan domestik itu menjadi mandatori. Betul. Jadi menjadi mandatori. Maka kenapa penambahan daripada domestik pasti diperuntukkan, namanya juga mereka menikmati domestic market obligation price ya. Jadi ada harga khusus yang diberikan kepada PLN seperti itu, tadi disampaikan juga $70 per ton. Nah, ini tentunya dimaksud untuk menjaga agar tidak ada shortage terhadap kebutuhan listrik kita. Ya, karena kebutuhan listrik kita kan tentunya juga meningkat dari waktu ke waktu. Ya, apalagi ada beberapa industri yang berkembang ya, itu otomatis mereka mengkonsumsi kebutuhan listrik yang lebih daripada yang sebelumnya. Ini bisa dilihat indikatornya sebetulnya dari energi primer yang dipakai, baik itu batu bara, gas dan juga panas bumi yang kita hasilkan. Nah, ini sebetulnya menjawab daripada tantangan itu. Nah, adapun tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya, kalaupun ada satu pengurangan daripada ekspor itu lebih daripada
strategi marketing mereka tentunya ya. Kalau harga di luar kurang bagus, mungkin mereka menahan. Menurut saya itu lebih kepada bisnis to bisnis ya. Tetapi yang penting kepentingan negara terhadap produksi batubara nasional kita itu diperuntukkan utamanya adalah untuk domestik. Karena jangan sampai listrik kita terkendala ya, yang akhirnya timbul biarpet gitu, atau blackout di beberapa tempat hanya karena supply batubaranya tidak tercapai. Ya di masa yang lalu malah ada satu permasalahan bahwa karakteristik daripada PLTU kita tidak bisa menyerap batubara domestik. Nah, tapi namun hari ini sudah berbeda. Ya mereka mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyerap semaksimal mungkin daripada batubara domestik. Baik, tapi kalau kita lihat sebelum memang ada rencana ataupun rencana penambahan DMO ini diberlakukan atau ditambah begitu ya Pak Satya, apakah memang perlu ada lagi poin-poin pembahasan atau yang bersifat krusial begitu, yang strategis yang harus diubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini untuk nanti adanya penambahan DMO sendiri, atau bagaimana nih Pak Satya menurut Anda? Ya, kan semuanya bermula dari peraturan yang dikeluarkan kan. Ya. Tadi disampaikan revisi Undang-Undang Minerba yang dikeluarkan, itu kan juga menyangkut mengenai masalah domestic market obligation. Tentunya apabila itu ada batasan di dalam undang-undang, ya berarti pembahasannya hingga sampai dengan undang-undang. Tapi kalau batasannya itu ada di peraturan menteri, ya pembahasannya di peraturan menteri. Ada di peraturan pemerintah, pembahasannya di peraturan pemerintah. Kan bottom line-nya adalah supaya kebutuhan domestik ini yang melebihi gitu ya dibandingkan yang lama, tidak melanggar daripada peraturan yang dikeluarkan. Sebetulnya esensi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi adalah bagaimana kita masih bisa mengcover ya kebutuhan domestik tersebut dengan merevisi peraturan yang ada, dan memang kebutuhannya dimaksimalkan untuk kebutuhan dalam negeri dan khususnya untuk kelistrikan nasional. Oke, jadi kita akan lihat kesiapan dari mungkin pelaku usahanya sendiri seperti apa. Apakah ini memang menjadi momentum yang ditunggu-tunggu atau tidak? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya Pak. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Satya. Nah pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih produksi batu bara di tanah air. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi kembali. Ini dia, di tahun 2020 pergerakannya sampai dengan tahun 2025 ini proyeksinya ya. Kita akan lihat seperti apa. Di tahun 2020 563,7 juta ton, kemudian trennya naik terus ini sampai dengan tahun 2024 yang sudah menyentuh 836,13 juta ton untuk produksi batu bara nasional. Sementara proyeksi di tahun 2025 ini ada sedikit penurunan menjadi 739,67 juta ton. Itu dia dari sisi beberapa data produksi batu bara. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan DMO batubaranya. Ini dia tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan 2025 ini juga proyeksi. Trennya kita lihat memang cenderung naik, sempat juga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 dari 2015,81 juta ton menjadi 212,87, tapi di tahun berikutnya 2024 naik lagi 232,64 juta ton, dan di tahun 2025 ini proyeksinya bisa mencapai 239,7 juta ton DMO batu bara, di mana tadi kita lihat nanti dari sisi persentasenya yang ada rencana untuk dinaikkan kembali. Itu dia untuk beberapa data terkait dengan DMO batubara. Dan selanjutnya dari sisi industri pengguna batubaranya, ini data dari tahun 2024 kita lihat mana saja ada PLTU, memang persentasenya paling besar ada 57%, smelter 30%, kemudian industri semen, kertas dan juga industri lainnya. Itu di rata-rata industri pengguna batu bara memang terbesar di PLTU dan smelter, di mana hilirisasi ya menjadi game changer juga nih daripada aktivitas ekonomi baru di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Bapak Satya. Ya, Pak Satya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, apa yang perlu kita cermati juga? Memang tadi sempat disinggung oleh Pak Bahlil begitu, bahwa ini juga menjadi bagian untuk mengutamakan kepentingan nasional begitu yang utama, sehingga pasokan energi tetap terjaga, stabilitas ekonominya juga masih tetap terus menggeliat begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, DMO kemudian batubara internasional yang biasanya diekspor, menurut Pak Satya ini bagian yang mana nih yang menjadi daya tarik bagi para penambang ataupun pelaku usaha pertambangan batubara?
Pak Satya? Iya, kalau penambang pasti pengennya dijual di tempat yang harganya mahal. Oke. Ya, which is itu ekspor. Ya. Tetapi kan pemerintah disinilah letaknya konstitusi kita, ya bahwa kita melindungi untuk kepentingan rakyat banyak, ya apalagi sektor kelistrikan ya. Itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi kalau tadi misalkan yang disampaikan bahwa kebutuhan domestiknya ditambah, ya DMO-nya ditambah, asumsi kita adalah industrinya bergerak bagus, ya sehingga kebutuhan listriknya harus bisa mensuplai atau memenuhi. Karena ini ekuivalen antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan daripada industri, ya dan kebutuhan daripada energi yang mensuplai untuk industri dalam hal ini baik kelistrikannya ataupun dimanfaatkan sebagai material dasar daripada industri. Apalagi kalau nanti smelter juga membutuhkan listrik yang cukup besar. Ini tentunya menjadi berita baik, ya tentunya menjadi berita baik apabila itu bisa dikuantify antara supply ke domestik dengan pergerakan industri, dengan pertumbuhan industri tersebut. Nah, namun demikian seperti yang diketahui ini menjadi hal yang dicermati dan saya yakin Pak Menteri SDM kan di dalam lingkup tugasnya juga sudah ada Dirjen Gakum ya, penegakan hukum. Ya itu tentunya akan melihat betul kalau ada penyelewengan ya. Misalkan penyelewengan itu adalah apabila mereka mengalokasikan untuk domestik, dia beli ada industri yang membeli dengan harga domestik 70 lantas tidak digunakan untuk industrinya, ya, tetapi dijual kembali keluar. Misalkan diekspor gitu ya, harga ekspor tuh kira-kira sekitar $98 karena itu bergerak. Itu kan mereka sudah mempunyai price gap yang lumayan, kan begitu. Nah ini sebetulnya gejala yang saya pikir indikasi ini kan sudah ditangkap tadi Pak Menteri SDM kita Pak Bahlil sudah menangkap apabila ada sinyalemen seperti itu gitu untuk segera bisa diatasi. Di BBM juga sama kan sebetulnya isunya yang namanya kalau ada subsidi itu tentu selalu ada orang yang bermain di antara itu gitu dengan adanya price gap tersebut. Di subsidi juga demikian. Subsidi BBM maksud saya. Maka listrik ini sebetulnya dengan adanya DMO itu kan dalam tanda petik sebetulnya mereka akan disubsidi karena harga yang sebetulnya harga market di luar lebih tinggi daripada apa yang dijual di dalam. Tapi jangan sampai yang dijual di dalam ini yang dengan harga yang murah, industri yang ngambil batu bara tersebut ternyata mereekspor misalkan. Mereekspor dengan harga yang lebih tinggi itu kan tentunya menjadi hal yang patut diwaspadai. Saya tidak punya datanya, tapi saya menggunakan ini sebagai hypothetical analysis saja ya, bahwasanya hal tersebut bisa saja terjadi. Baik. Nah, dengan kondisi yang ada berarti memang siapa yang nanti akan bisa mengawal begitu bahwa proses DMO ini memang akan sesuai dengan harapan banyak pihak, kemudian bagaimana dengan wacana atau perencanaan menaikkan DMO ini benar-benar bisa dioptimalkan juga nih untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional kita begitu ya Pak Satya? Iya, ini memang masalah nasional yang diselesaikan secara nasional. Jadi aparat penegak hukum tentunya juga APH yang ada kepolisian, ya, kejaksaan itu yang bersinggungan langsung, terutama yang di daerah dengan industri-industri tersebut itu menjadi memegang peranan penting. Ya. Tadi seperti di Kementerian SDM ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Tentunya mereka akan berkoordinasi dengan APH untuk mengidentifikasi kalaupun itu ada dan juga menjaga supaya itu tidak terjadi. Sehingga kebutuhan domestik yang ditingkatkan dengan harga lebih rendah daripada pasar itu tidak serta-merta karena dimanfaatkan oleh industri-industri yang mengambil dengan harga itu dan melakukan ekspor ya, mereekspor gitu kira-kira dengan harga yang tinggi itu tentunya tidak mencerminkan bahwa kebutuhan industri kita naik kan. Yang kita harapkan kan sebetulnya DMO naik seperti yang saya sampaikan di depan, industri kita tumbuh. Ya, smelter di mana-mana misalkan kebutuhan listrik bisa terpenuhi dan sesuai dengan Permen 10 2025 tadi bahwa transisi energi kita harus kita jaga yang berkesinambungan dengan tidak mengorbankan kebutuhan nasional dan daya beli daripada masyarakat. Jadi kalau itu kisi-kisi itu dijalankan dengan baik,
saya masih punya harapan positif. Namun demikian apabila itu ternyata penambahan itu disalahgunakan, itu luar biasa itu. Menurut saya punishment dan apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden dan juga Menteri SDM tentunya bukan itu. Dan apabila ada penangkapan-penangkapan karena mereka menganggap ada hal yang diselewengkan dari pemanfaatan DMO tersebut, menurut saya itu hal yang harus dilakukan ya. Oke. Karena kita tidak ingin niat baik kita dalam tanda petik memberikan subsidi ini ya dalam arti kata dengan harga yang lebih rendah daripada harga market disalahgunakan oleh sebagian masyarakat kita. Baik Pak Setia, lantas tantangan apa saja yang masih dihadapi mungkin kalau kita lihat untuk rantai pasok kebutuhan batu bara tadi, kemudian distribusiannya untuk bisa menyokong tadi kebutuhan energi nasional begitu menurut Anda? Ya kerjasama lintas sektor Pak. Jadi kerjasama dari beberapa kementerian, jadi baik itu Kementerian Dalam Negeri, ya koordinator Menteri Menko Polhukam, ya itu juga menurut saya berperan penting karena mengkoordinasikan daripada aparat penegak hukum ya agar kebutuhan-kebutuhan strategis untuk pemerintah dalam hal ini untuk pertumbuhan ekonomi kita ya bisa kita jaga secara bersama-sama. Jadi ini memang spektrumnya menjadi luas kalau kita sudah berbicara masalah ilegal ya, masalah bagaimana mengantisipasi sesuatu yang sifatnya menjadi ilegal sehingga tidak maksimal dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Dan itu ada Direktorat Jenderalnya dan itu ada kita punya kantor Menteri Koordinator bidang keamanan ya. Itu saya pikir harus menjadi pengamatan ataupun juga pencermatan beliau-beliau gitu agar itu tidak akan terjadi penyelewengan di lapangan gitu. Itu dia, berarti memang implementasinya di lapangan benar-benar harus dijaga semua kementerian dan lintas kementerian begitu ya untuk bisa menjaga DMO ini benar-benar optimal, kemudian bisa menjaga lagi kalau kita bicara ketahanan energi nasional yang menyokong juga geliat industri di tanah air ya, ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi kita juga akan semakin meningkat begitu ya Pak Setia. Baik Pak Setia, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Setia. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.